dari 5 menit lagi. Sekali lagi kepada jemaah yang masih berada di luar masjid, yang masih berada di ruangan masjid, agar ketinggalan mulai dulu dan masuk di masjid karena azan zuhur kurang dari 5 menit lagi. Kemudian para jemaah yang sudah berada di dalam masjid, yang masih berada di belakang, silakan untuk mengisi saf terdepan yang masih kosong terlebih dahulu agar bisa menyempurnakan pahala keutamaan saf di depan yang ada. Kemudian untuk jemaah yang berada di dekat kotak infak, agar benar untuk mengeserkan kotak infaknya guna memberikan kesempatan kepada jemaah yang lainnya untuk berinfak. Berikutnya kepada jemaah yang membawa alat komunikasi, mohon sementara waktu dimaafkan atau di-silent terlebih dahulu agar tidak mengganggu kerusuhan salat jemaah. Berikutnya dapat kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Sadaqallahul azim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Di antaranya nikmat afiyah. Afiyah itu kita aman, jauh dari musibah, terhindar dari bencana. Itu yang 17 kali paling tidak kita minta pada Allah ketika duduk di antara dua sujud. Wa'afini, ya Allah, berilah saya keamanan, keselamatan. Kira-kira begitu kita meminta kepada Allah. Karenanya menghayati bacaan-bacaan sholat itu memang lebih memberikan ruh kepada sholat kita. Rabbighfirli, ya Allah ampuni saya, warhamni, sayangi saya, wajburni, tutup kekurangan saya, warfa'ni, angkat derajat saya, wahdini, beri hidayah kepada saya, wa'afini, beri saya keselamatan, wa'fu anni, sehatkan saya, maafkan dosa-dosa saya. Jadi sangat padat sebetulnya isi makna dari bacaan yang kita baca. Cuma mungkin terkadang khatib ataupun kita hanya melewatkan bacaan itu lewat begitu saja. Ala kulli hal, afiyah itu kita bersyukur pada Allah hari ini kita mendapatkannya. Sebagian saudara kita seperti misalnya kita menyaksikan di Sumatera, Allah uji dengan bencana. Mudah-mudahan yang meninggal karena bencana tersebut Allah anugerahkan sebagai golongan syuhada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga yang kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya, kendaraannya, Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah jadikan wasilah diangkat derajat, dimuliakan di hadapan Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
Mudah-mudahan salawat dan salam terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba' tabi'in. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abi Hatim beliau meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair. Beliau mengatakan dulu itu sebahagian kaum muslimin yarawna annahum la yu'jaruna ala syai'il qalil. Jadi sebagian kaum muslimin punya anggapan, kalau saya melakukan perbuatan baik yang sedikit itu enggak ada nilainya, yang ada nilai itu yang besar. Makanya kalau sodakoh yang kecil-kecil malu, enggak enak. Ada sebagian yang punya pandangan begitu. Kebalikannya, wa kana akhurun, ada juga sebagian muslimin yang menyangka punya pandangan annahum la yulamuna ala dzanbil yasir. Kalau dosa yang kecil-kecil mah aman insyaallah, enggak apa-apa. Misalnya bohong sedikit gitu, atau ya misalnya gibah sedikit, enggak apa-apa. Ada pandangan begitu. Lalu turun firman Allah, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan satu perbuatan mithqala, seukuran zarrah. Zarrah itu sesuatu yang sangat kecil. Zaman dulu dipahami zarrah itu kalau kita pagi-pagi melihat jendela rumah kita tersinari oleh cahaya matahari, ada seperti debu-debu yang kecil-kecil, nah satu bijinya zarrah. Tapi sekarang berkembang lagi, sesuatu yang kecil itu kita memahami entah itu atom atau yang lebih kecil lagi seandainya ada. Ala kulli hal, zarrah itu sesuatu yang sangat kecil. Faman ya'mal mithqala dzarrah, seandainya barang siapa melakukan satu perbuatan seukuran zarrah khairan, perbuatannya yang baik, yarahu, maka dia akan melihatnya, menyaksikannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin, barang siapa dia melakukan perbuatan walaupun seukuran zarrah yang sangat kecil, syarran, perbuatan itu yang jelek, yarahu, dia akan melihatnya juga. Karenanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa amal apapun meskipun sangat kecil, entah itu yang baik ataupun yang buruk, kita akan menyaksikannya di hadapan Allah nanti di akhirat. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dorongan kepada kita semua supaya kita tidak menyepelekan amal-amal soleh yang kecil-kecil. Baginda bersabda, ittaqun nara, jagalah dirimu dari api neraka, walau bisyikki tamratin, walau engkau sedekah dengan sepotong korma, bukan sebiji, sepotong, bisyikki tarma. Umpama kita tidak ada apa-apa lagi, yang ada sesuatu yang kecil kita berikan ikhlas lillahi ta'ala, menyelamatkan di hadapan Allah. Misalnya sekarang ada orang terkena musibah di Sumatera, kita ada uang sedikit, nah tidak perlu merasa malu, malu sedikit, masa bencana besar saya ngasih sedikit. Insya Allah berapapun ada nilainya. Kita datang ke masjid walaupun hanya 5.000, 2.000, ada nilainya. Jadi baginda Nabi, jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan hanya secuil korma, sedekah yang sedikit maksudnya. Walau bi kalimatin thayyibah, atau walaupun hanya dengan ucapan yang baik. Kita bertemu dengan orang, kita berkata yang baik, itu pun ada nilainya di hadapan Allah. Di dalam hadis lain baginda bersabda, la tahtaqiranna, jangan sekali-kali kamu remehkan minal ma'rufi syai'an, kebaikan walaupun kecil, sekecil apapun, kata Nabi. Walau antafruqa min dalwika fi ina'il mustasqi, walaupun engkau hanya membantu mengucurkan air kepada orang yang akan minum, atau orang yang akan minum kita suguhkan air, itu pun ada nilainya di hadapan Allah.
walau antulqiya akhaka wa wajhuka ilaihi munbasit, walaupun engkau hanya bertemu saudaramu, temanmu, dan engkau dalam keadaan tersenyum, keadaan cerah, itu pun ada nilainya. Hadis lain baginda bersabda, idza jaa yaumul qiyamah, kalau datang hari kiamat, wa fi yadika fasilah, sedangkan di tanganmu ada benih, padahal sudah kiamat, tapi di tanganmu ada benih, sempat nanam, fagrisha, tanamlah. Jangan lihat kan nanti nggak akan jadi, nggak akan ada yang ngambil manfaatnya, enggak. Amal soleh itu Allah yang menilai, tanamlah kata Nabi. Jadi ala kulli hal, kebaikan apapun yang bisa kita lakukan, lakukan. Jangan kita merasa tidak enak atau malu karena kecil. Di hadapan Allah itu tidak kecil. Insya Allah boleh jadi dengan yang kecil bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebalikannya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang jelek walaupun kecil dosa itu jangan dianggap kecil. Kita istighfari, kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Para ulama memberikan nasihat, bisa jadi bahan tafakur untuk khatib, untuk kita semua. La tahkiranna dzunubas sughar, jangan sekali-kali engkau remehkan dosa yang kecil. Fa innaha tatasya'abu minha dzunubul kabir, karena boleh jadi dari yang kecil itu bercabang malah jadi yang besar. Katanya selain kita khatib dan kita semua berusaha untuk melakukan amal soleh yang kecil-kecil, lebih-lebih yang besar, kita juga berusaha berhati-hati menghindari dosa-dosa yang kecil, lebih-lebih yang besar. Seandainya kita terlanjur berbuat dosa, kita banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama memberikan nasihat kepada kita agar kita minta kepada Allah itu, diantaranya kita minta, ya Allah, terima amal soleh saya. Sayyidina Ali ditanya oleh sahabat, ma khairul a'mal, apa amal terbaik? Sayyidina Ali menjawab, alladzi yaqbaluhullah, amal terbaik itu amal yang diterima oleh Allah. Walaupun kecil diterima oleh Allah, itulah amal terbaik. Lebih-lebih kalau amalnya besar. Karena kita minta pada Allah, terima amal soleh saya. Kita diajarkan doa, Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana, dan seterusnya. Itu minta diterima amal. A'udzubillahi min dzalik, kita tidak ingin dan mudah-mudahan tidak terjadi. Jangan sampai rasanya amal soleh sudah banyak, ketika bertemu di akhirat dengan Allah ternyata tidak ada yang diterima, kosong. A'udzubillahi min dzalik. Katanya kita minta, ya Allah, terima amal-amal saya. Nah, sambil kita berusaha mengilmui amal kita, mungkin ada yang kurang. Juga semakin lihat ke dalam diri kita, mungkin ikhlasnya juga kurang dan sebagainya. Yang kedua, kita minta kepada Allah, minta diampuni semua dosa-dosa kita, baik yang kecil ataupun yang besar.
Para ulama mengatakan kalau kita menghadap Allah membawa dosa yang belum diampuni, kita tidak akan kuat menghadapi siksanya Allah Ta'ala. Karenanya itu dua hal yang sangat penting kita minta pada Allah. Minta diterima amal soleh kita, minta diampuni dosa-dosa kita. Satu lagi, minta ditetapkan iman. Mudah-mudahan khatib dan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Diterima amal soleh kita dan diampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ja'alna wa talamidina wa talamidhatina wa dhurriyyatina minal ulama'il amilina imamil muttaqin as-salihin at-ta'i'in lillahi wa rasulih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qul qamatis salat, qul qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Isian masih kosong di dalam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir-rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakkan wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma'idhin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dhikra yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati
فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Bismillahirrahmanirrahim.